Anda membutuhkan tanah asam yang sempurna untuk menanam buah super. Itu adalah sebuah kebohongan. Sementara para petani blueberry menghabiskan jutaan rupiah untuk perbaikan dan penggantian tanah. Buah beri asli yang terlupakan ini berbuah lebat di tanah liat, pasir, bahkan di selokan pinggir jalan. Tanam sekali saja dan Anda akan memanen selama 30 tahun hampir tanpa perawatan apapun. Komunitas adat menyebutnya sebagai buah beri kelangsungan hidup. Pertanian modern menguburnya demi keuntungan. Tetaplah bersama kami. Selanjutnya adalah varietas yang 2 kali lebih besar dari blueberry manapun, dan pada akhirnya, Anda akan mengetahui mengapa satu semak saja dapat berproduksi sebanyak seluruh perkebunan blueberry. Aronia, yang juga disebut buah aronia, berasal dari Amerika Utara dan telah tumbuh liar selama ribuan tahun dari Kanada hingga Georgia. Suku Lakota, Potawatomi, dan bangsa adat lainnya tahu persis apa yang mereka miliki. Sebuah buah beri yang begitu tangguh sehingga mampu bertahan pada musim dingin bersuhu minus 40 derajat. Begitu bergizi sehingga membuat orang tetap hidup di musim yang keras. Dan sangat kaya akan antioksidan sehingga sains modern hampir tidak bisa mempercayai angka-angkanya. Kita berbicara tentang antioksidan 3 kali lipat lebih banyak daripada blueberry, bahkan lebih banyak daripada acai, ya lebih banyak daripada hampir semua buah yang pernah diuji. Namun, masuklah ke pusat berkebun dan Anda akan beruntung jika menemukan satu varietas saja. Hari ini saya akan menjelaskan dengan tepat mengapa aronia mengalahkan blueberry di hampir semua kategori. Varietas apa yang sebenarnya harus Anda tanam dan betapa mudahnya mereka dibudidayakan, sehingga Anda akan bertanya-tanya mengapa Anda pernah bersusah payah dengan semak blueberry yang rewel itu. Jika Anda lelah merawat tanaman yang hampir tidak berbuah, tekan tombol suka agar tukang kebun lain dapat menemukan harta karun asli ini. Mari kita mulai dengan apa yang membuat aronia benar-benar luar biasa. Tingkat antioksidannya mempermalukan semua buah lainnya. Aronia mengandung antosianin pada tingkat yang membuat para peneliti harus memeriksa kembali peralatan mereka. Kita berbicara tentang 15,17 mg per gram buah segar. Blueberry mencapai puncaknya di sekitar angka 5. Ini bukan salah ketik, jumlahnya 3 kali lipat lebih banyak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aronia memiliki nilai orak tertinggi dari semua buah di daerah beriklim sedang. Ini berarti kapasitas penyerapan radikal bebas. Pada dasarnya, seberapa baik suatu makanan melawan radikal bebas di dalam tubuh. USDA telah mengujinya dan menemukan nilai yang jauh melampaui cranberry, blackberry, dan bahkan blueberry yang dibudidayakan. Masyarakat adat tidak memiliki laboratorium, tetapi mereka tahu bahwa buah-buahan ini memiliki efek yang kuat. Mereka menggunakannya untuk segala hal, mulai dari memperkuat kekebalan tubuh di musim dingin hingga menyembuhkan luka. Sains modern hanya mengonfirmasi apa yang sudah mereka ketahui. Apakah Anda menginginkan buah super yang sesungguhnya? Inilah dia. Bukan sesuatu yang dibawa dari Amazon, bukan bubuk dari dalam kotak, melainkan sesuatu yang bisa Anda tanam di halaman belakang Anda sendiri dan benar-benar menawarkan manfaat nyata. Dan inilah bagian yang menarik. Sementara semua orang terobsesi dengan bubuk makanan super mahal yang didatangkan dari ujung dunia lain, tanaman asli ini ada di sini, menunggu untuk ditemukan kembali. Sekarang mari kita bahas mengapa tanaman ini sangat mudah ditanam. Aronia benar-benar menghancurkan blueberry. Nah, blueberry membutuhkan tanah asam dengan pH antara 4,5 dan 5,5. Anda menguji tanah Anda dan ternyata netral, Anda membeli belerang, Anda membeli gambut, Anda memodifikasi tanah setiap tahun karena alkalinitasnya terus kembali. Saya telah melihat para tukang kebun berjuang selama 10 tahun dengan tanah hanya untuk membuat blueberry tetap hidup. Aronia tidak peduli. Tanam pada pH 5, tanam pada pH 7, mereka akan tetap berbuah. Tanah liat, sempurna. Tanah berpasir, tidak masalah. Saya telah melihat mereka tumbuh subur di selokan pinggir jalan di mana tidak ada tanaman lain yang bisa tumbuh. Mereka adalah tanaman asli. Mereka berevolusi di sini. Mereka dibuat untuk kondisi tanah kita, bukan untuk relung khusus. Anda menanamnya sekali saja dan mereka tumbuh dengan sendirinya, tanpa perbaikan tanah, tanpa pengujian tahunan, tanpa bertanya-tanya mengapa semak-semak mahal itu menguning dan mati. Hal ini saja sudah menghemat uang Anda dan waktu yang tak terhitung jumlahnya selama masa hidup tanaman, dan kemampuan adaptasi iklimnya mencakup hampir semua orang. Aronia merupakan tanaman asli dari zona 3 hingga zona 8. Ini berarti dari suhu minus 40 derajat hingga panas dan kelembapan wilayah selatan. Sangat sedikit buah yang memiliki jangkauan seperti ini. Iklim dingin, mereka lebih tahan banting daripada blueberry. Di musim panas yang terik, kinerjanya lebih baik daripada kebanyakan buah beri lainnya. Kekeringan, setelah mapan, tanaman ini secara mengejutkan sangat tahan karena akarnya masuk jauh ke dalam. Tanah liat basah yang menenggelamkan blueberry, nah di sini tidak ada masalah sama sekali. Kemampuan adaptasi inilah yang menjelaskan mengapa bangsa-bangsa adat dari iklim yang sama sekali berbeda menggunakannya. Dan berikut adalah alasan mengejutkan mengapa pembibitan menolak untuk menjual buah super ini, meskipun buah ini lebih baik daripada blueberry dalam hampir semua aspek. Inilah sesuatu yang akan membuat para petani blueberry iri.
Ketahanannya terhadap hama dan penyakit hampir tidak dapat dihancurkan. Petani blueberry sangat tahu perjuangan ini. Kumbang, kutu daun, penyakit mami berry, mumi buah, burung-burung yang memakan setiap buah sebelum Anda sempat memetiknya. Anda membeli jaring, menyemprot, memeriksa tanaman setiap pagi di musim berbuah. Aronia menertawakan semua itu. Rusa tidak menyentuhnya, daunnya memiliki senyawa dengan rasa yang tidak enak bagi herbivora. Burung-burung membiarkannya hingga akhir musim gugur karena buahnya terlalu sepat saat masih segar. Serangga hampir tidak tertarik sama sekali. Penyakit jarang menjadi masalah karena tanaman ini telah mengembangkan ketahanan selama ribuan tahun di kondisi liar. Saya tidak mengatakan bahwa mereka sepenuhnya kebal. Ya, namun dalam 30 tahun budidaya, sebagian besar orang melaporkan nol masalah dengan hama, nol penyemprotan, nol kepanikan saat musim kumbang tiba. Cukup biarkan semak itu tumbuh dan ia akan mengurus dirinya sendiri dan tanaman ini berumur sangat panjang. Kita berbicara tentang umur 30 tahun tanpa biaya penggantian. Semak blueberry berproduksi dengan baik mungkin selama 10,15 tahun. Kemudian produksinya menurun, batang-batangnya menua. Anda mulai mengganti tanaman atau melakukan pemangkasan regenerasi yang serius. Nah, Aronia berproduksi selama 3 dekade atau bahkan lebih. Saya telah berbicara dengan para petani yang memiliki semak yang ditanam sejak tahun 90-an dan masih memberikan hasil panen yang sangat besar. Mereka adalah semak berkayu, mereka tidak aus seperti blueberry. Anda menanam semak berusia 3 tahun dan pada tahun ke-5 mencapai produksi maksimum. Kemudian ia terus berlanjut. Tahun ke-10, tahun ke-20, tahun ke-30 masih berproduksi. Tinggalkan komentar dan beritahu kami apakah Anda pernah mencicipi Aronia atau apakah ini sesuatu yang sama sekali baru bagi Anda. Mengapa pembibitan tidak menjualnya? Inilah kebenaran tentang mengapa Anda tidak dapat menemukannya. Pada tahun 70-an dan 80-an, para peneliti tahu bahwa Aronia adalah bom nutrisi yang nyata. Mereka mencoba memasarkannya secara segar. Sebuah kegagalan total. Orang-orang menggigit buah Aronia mentah dan membencinya. Rasanya sepat. Ya, rasanya membuat mulut Anda berkerut. Tanin membuat seluruh mulut Anda terasa kering. Jadi, alih-alih menciptakan varietas yang lebih baik atau mengajari orang cara mengolahnya, industri ini malah menyerah begitu saja. Orang-orang memutuskan bahwa mereka menginginkan buah-buahan manis yang bisa dimakan langsung dari semaknya. Tidak peduli bahwa cranberry juga mentah dan seluruh industri dibangun di sekitar pengolahannya. Tidak peduli bahwa masyarakat adat selalu memasak atau mengeringkan buah-buahan ini. Pasar konsumsi segar telah membunuh Aronia di negara ini. Nah, sementara itu Eropa Timur telah menemukannya kembali. Polandia, Ceko, Rusia. Mereka mulai menciptakan varietas yang lebih baik dan membangun operasi komersial besar-besaran. Hari ini, Eropa memproduksi ribuan ton, sementara di sisi lain yaitu Amerika mengabaikan buah super aslinya sendiri. Pembibitan tidak menjual apa yang tidak dibeli. Dan Aronia telah mendapat reputasi buruk sebelum ada yang memberinya kesempatan nyata. Namun inilah perubahannya. Program pemulihan Eropa telah menciptakan varietas yang jauh lebih manis dan kurang sepat. Viking adalah standar emas, dikembangkan di Finlandia. Ini adalah varietas komersial yang paling banyak ditanam di Eropa. Lebih manis dari jenis liar, dengan buah yang lebih besar dan hasil hingga 9 kg per semak dewasa secara praktis. Bandingkan ini dengan blueberry yang hampir tidak mencapai 2,5 kg. Nero adalah varietas unggul lainnya dari Rusia. Buahnya sedikit lebih kecil tetapi sangat tahan terhadap cuaca dingin. Mackenzie adalah rilis Kanada yang lebih baru, dibuat khusus untuk konsumsi segar dan pengolahan. Ini bukan lagi buah beri liar yang sepat. Nah, ini adalah varietas yang ditingkatkan yang benar-benar rasanya enak jika Anda tahu cara menggunakannya. Mari kita bicara tentang metode pengolahan yang memunculkan rasanya. Nah, begini cara menggunakan buah-buahan ini. Pertama-tama, jangan memakannya segar, jangan. Tunggu sampai setelah salju pertama, suhu rendah mengubah sebagian pati menjadi gula dan mengurangi rasa sepat. Kemudian panen dan segera proses, memerasnya menjadi jus sangat bagus. Jus Aronia yang dicampur dengan jus apel atau dimaniskan dengan madu sangatlah luar biasa, warnanya ungu pekat. Keasamannya seperti dosis kesehatan pekat dalam gelas. Pengeringan bekerja dengan sangat baik. Sebarkan buah-buahan di atas nampan dalam dehidrator dan keringkan hingga menjadi seperti kismis. Rasa manis yang pekat muncul ke permukaan, dan rasa sepatnya berkurang sangat drastis. Gunakan seperti Anda menggunakan cranberry kering. Selai dan jeli adalah pilihan yang jelas. Tingkat pektinnya secara alami tinggi, sehingga mengikat dengan baik. Campurkan dengan buah-buahan yang lebih manis, seperti apel atau pir, untuk menyeimbangkan keasamannya. Pembekuan adalah metode yang paling sederhana. Cuci bersih, sebarkan di atas nampan, bekukan sepenuhnya, lalu masukkan ke dalam kantong. Mereka dapat disimpan selama setahun dan Anda dapat memasukkan buah beku ke dalam smoothie, di mana bahan lainnya akan melepaskan rasanya. Nah, tanin yang membuatnya sepat adalah zat yang memberi mereka tingkat antioksidan yang gila itu. Anda tidak bisa memiliki yang satu tanpa yang lainnya.
Namun, jika Anda mengolahnya dengan benar, Anda akan mendapatkan semua manfaat kesehatan beserta rasa yang menyenangkan. Dan perawatannya hampir nol. Memangkas semak aronia itu sederhana. Mereka mengeluarkan tunas dari pangkal sama seperti blueberry. Setiap beberapa tahun, Anda memotong batang tertua di permukaan tanah untuk memberi ruang bagi pertumbuhan baru. Itu saja. Pemupukan bersifat opsional. Mereka adalah tanaman asli, beradaptasi dengan tanah biasa. Penyiraman hanya selama periode berakar. Setelah itu, mereka dapat mengurus diri sendiri kecuali saat terjadi kekeringan yang parah. Inilah tip bonus yang membuat aronia menjadi lebih baik. Tanam bersama dengan tanaman pengikat nitrogen. Aronia bukanlah konsumen nutrisi yang besar, tetapi sangat menghargai tambahan nitrogen. Tanam pohon akasia Siberia atau zaitun musim gugur di sebelahnya. Semak pengikat nitrogen ini mengambil nitrogen dari udara dan menyediakannya di dalam tanah. Aronia tumbuh lebih cepat, berproduksi lebih banyak, dan membangun ekosistem yang benar-benar dapat dimakan, di mana tanaman saling mendukung. Persis seperti itulah komunitas tersebut mengelola tanaman-tanaman ini, bukan dalam barisan yang terisolasi, melainkan dalam perkebunan yang beragam, di mana semuanya bekerja bersama. Anda mendapatkan hasil panen yang lebih besar tanpa membeli pupuk, Anda mendapatkan habitat untuk penyerbuk dan serangga yang bermanfaat, dan Anda mendapatkan lebih banyak tanaman dari ruang yang sama. Ini adalah jenis efisiensi yang telah dilupakan oleh pertanian modern, tetapi dapat Anda bawa kembali ke halaman Anda sendiri. Nah, mereka tangguh dan akhirnya tersedia dalam varietas yang benar-benar enak jika diolah dengan benar. Jika Anda merasa ini bermanfaat, tekan tombol suka dan berlanggananlah untuk mendapatkan lebih banyak kiat tentang tanaman yang terlupakan setiap minggunya.